Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, hari ini adalah pelajaran ke-8. Kita masuk pelajaran ke-8, yaitu belajar membaca surat Al-Kautsar. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Semoga Allah memberikan kemudahan kita dalam memahami ilmu ini. Mari kita membaca doa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Baik. Sekarang kita akan belajar melafalkan atau membaca dulu surat Al-Kautsar. Saya akan baca dulu, anak-anak menyimak, kemudian nanti saya membaca lagi berpotong-berpotong, anak-anak menirukan, kemudian kita baca bersama-sama. Lalu saya akan membahas tentang bacaan-bacaannya biar anak-anak lebih paham dan bisa membacanya dengan baik. Silakan disimak dulu ya, didengar dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Saya ulangi satu kali lagi ya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sudah jelas? Sekarang kita akan membacanya ayat per ayat, anak-anak menirukan ya. Oke, ini ayat pertama. Ini lafalnya dalam bahasa Arabnya. Ini untuk membantu saja, untuk membantu anak-anak dalam membaca huruf Latinnya. Kita mulai ya, anak-anak mengikuti saya dulu. Inna. Ayo silakan. Oke, baik. A'tainakal. Ya, bagus. Kautsar. Bagus. Sekarang kita baca satu ayat ya. Inna a'tainakal kautsar. Kita ulang lagi. Inna a'tainakal kautsar. Sekali lagi. Inna a'tainakal kautsar. Ya. Bagus. Kita lanjut. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Oke, saya baca berpotong ya, anak-anak mengikuti. Fasholli. Fasholli. Silakan. Bagus. Li rabbika. Li rabbika. Silakan. Oke. Wanhar. Wanhar. Silakan. Oke, kita baca satu ayat. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Oke, lanjut. Ayat yang terakhir. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Oke, saya baca berpotong. Inna
Inna. Silakan. Syani'aka. Syani'aka. Huwal. Oke, abtar. Oke, kita baca sama-sama. Inna syani'aka huwal abtar. Baik. Sekarang saya bahas bacaannya ya. Yang pertama di ayat 1. Inna. Yang pertama ada nun, ini huruf nun, ada tanda tasydidnya ini, maka harus berdengung. Nah, berdengung itu seperti suara tawon ya, seperti suara lebah. Nah, patokannya yang benar adalah ketika kita membaca berdengung, dengungan ini, kalau kita tutup hidung kita maka tidak akan bunyi. Ya, coba ya. Nah, kalau saya tutup hidung saya ketika bunyi inna maka akan berhenti. Inna. Nah, kemudian nanya ini panjang. Ada tanda ini ya. Ini namanya bacaan mad jaiz munfasil karena pertamanya ini mad tabi'i, kemudian bertemu huruf hamzah, beda kalimat, beda kata. Inna a'tainakal kautsar. Dan di sini, nah ini harus bisa membedakan hamzah dengan ain. A'tainakal kautsar. Jangan hanya a itu, kalau a itu kan sama hamzahnya. Nah, ini huruf ain. A'tainakal kautsar. Kemudian nanya panjang biasa matobi. A'tainakal kautsar. Nah, ini juga kemudian huruf ini juga dibedakan karena hampir mirip-mirip sin, shin, shod. Nah, ini sa. Ya, melet seperti lidahnya mau digigit. Kausar, maju kausar. Kemudian yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Nah, ini yang pertama, li-nya ini pendek. Fasholli li rabb, jangan sampai panjang. Fasholli li rabb. Nah, jangan sampai. Yang benar pendek. Fasholli li rabbika wanhar. Kemudian wanhar, ini nunnya harus jelas, nggak boleh wanhar. Nah, itu salah. Tapi wanhar karena nun mati bertemu dengan huruf ha. Namanya izhar halqi. Oke, fasholli li rabbika wanhar. Shod ini juga ya perlu diperhatikan. Fasol mencucu kayak nganil. Fasholli tidak hanya fasolli tapi fasolli mencucu. Dan yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Ya, yang pertama sama inna, nunnya berdengung, tapi di sini pendek. Kalau yang pertama tadi kan panjang, ini pendek. Inna sya, jangan sampai inna sya, itu salah ya. Yang benar pendek. Inna syani'aka, syanya panjang, matobi fathah bertemu alif. Syani'aka huwal abtar. Baknya sukun maka harus dibaca qalqalah, mendal. Abtar, mendal ya, mendal. Tapi tidak boleh keterlaluan sampai abtar. Salah karena tidak ada harokat Yang benar abtar. Ya, oke. Sampai di sini paham ya tentang membaca surat Al-Kautsar. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa WA di grup, di chat pribadi, atau komentar di tugas atau materi ini di Google Classroom, silahkan. Oke, sekarang kita baca lagi satu kali lagi bersama-sama ya. Siap? Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna a'tainakal kautsar Fasalli li rabbika wanhar Inna syani'aka huwal abtar Shadaqallahul azim. Baik, tadi cara membaca surat Al-Kautsar. Ingat ya, jangan malu-malu kalau ada mau tanya silahkan di chat atau di komentar di materi ini di Google Classroom, silahkan. Kemudian sekarang penjelasan ringkas dari surat ini ya. Baik, surat Al-Kautsar. Al-Kautsar sendiri artinya adalah nikmat yang banyak. Atau bisa juga diartikan Al-Kautsar ini adalah nama dari satu danau yang ada di surga yang telah diberikan kepada Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi satu-satunya Nabi dan Rasul yang oleh Allah khusus dibuatkan danau di surga, yaitu Nabi Muhammad SAW. Surga ini dinamakan Al-Kautsar, di mana menurut beberapa riwayat airnya ini sangat putih, kemudian sangat dingin sejuk, dan rasanya ini sangat manis. Dan siapapun ya yang meminum seteguk saja air dari danau Al-Kautsar ini, telaga Al-Kautsar ini, maka dia tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Nah, ini kelak kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW ini juga mendapatkan hak atau mendapatkan bagian bisa meminum dari telaga ini. Semoga kita juga termasuk orang-orang yang diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa merasakan sejuknya, manisnya air dari telaga Kautsar ini. Nah, surat Al-Kautsar ini urutannya dalam Al-Quran adalah surat yang ke-108. Masih ingat kan bahwa dalam Al-Quran itu ada berapa surat? Yaitu ada berapa? Ada 114 surat di dalam Al-Quran. Sedangkan ayatnya, surat Al-Kautsar ini memiliki 3 ayat. Nah, gampang untuk menghafalkan kan? Cuma 3 saja. Cuma 3. Surat Al-Kautsar ini termasuk golongan surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Surat Makkiyah itu surat-surat atau ayat-ayat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW lewat malaikat Jibril ketika Nabi Muhammad ini di kota Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Jadi masih di kota Mekah diturunkan ayat atau surat Al-Kautsar ini. Nah, sebabnya apa surat Al-Kautsar ini diturunkan? Itu sebagai penghibur hati Nabi Muhammad SAW, karena pada waktu itu Nabi Muhammad sedang bersedih karena putranya, putra laki-lakinya, anak laki-lakinya yang bernama Qasim itu wafat, ya, karena meninggalnya anak beliau, putra namanya Qasim. Kemudian Nabi Muhammad bersedih hatinya, dan juga orang-orang kafir Quraisy ini mengolok-olok Nabi Muhammad ketika anaknya meninggal dunia. Karena dalam budaya Arab keturunan itu diambil dari anak laki-laki. Jadi kalau ada orang yang tidak memiliki anak laki-laki, itu dianggap keturunannya terputus, nggak punya keturunan. Kalau tidak punya anak laki-laki. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW ini kehilangan putranya, meninggal dunia, maka orang-orang kafir Quraisy ini mengolok-olok Nabi Muhammad tidak punya keturunan. Sehingga kemudian Allah menurunkan surat ini yang menegaskan bahwa Nabi Muhammad ini mendapatkan nikmat yang sangat banyak sekali, di mana beliau dijadikan nabi, rasul, dan juga dibuatkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuatkan telaga Kautsar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mengolok-olok Nabi itulah mereka yang terputus dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Samping itu dalam surat ini juga terkandung perintah Allah untuk melaksanakan sholat dan juga menyembelih hewan kurban sebagai rasa syukur
kepada nikmat Allah yang diberikan tersebut. Hal ini juga berlaku untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, diperintahkan sholat juga menyembelih hewan kurban ketika kita mampu. Nah, itu penjelasan singkat mengenai Quran surat Al-Kautsar. Nanti dibicarakan lebih lanjut, lebih jelas lagi pada bab berikutnya atau pada pertemuan berikutnya tentang kandungan dari atau isi pokok-pokok ajaran yang ada dalam surat Al-Kautsar. Ya, demikian pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa, jangan sampai kalian takut atau malu untuk bertanya jika belum paham. Ya, karena sekarang kita tidak bisa bertemu dengan langsung, ya kalian boleh berkomentar di bawah atau di tugas ini, atau chat lewat WhatsApp di grup, boleh di grup kelas atau di pribadi. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Tapi sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi